Kita itu sedang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan mengalami luar biasa. Saudara, saat itulah kita bertindak dengan iman. Ya, berserah bukan putus asa ya saudara. Sudah mati ya biar enggak. Berani serahkan pada Tuhan karena yakin. Dalam Tuhan ada jalan keluar. Dalam Tuhan ada perlindungan. Dalam Tuhan ada pertolongan. Maka berani serahkan semua masalah. Yang enggak tahu harus diatasi. Serahkan dalam tangan Tuhan untuk mengatasinya. Dan luar biasa, Tuhan buka jalan saat mereka enggak punya jalan. Dan akhirnya kemenangan terjadi. Masalah diubah menjadi mahkota, saudara. Oh, kehancuran diubah, tangisan diubah menjadi pujian, tari-tarian. Saya sekali lagi juga ajak setiap saudara, apapun keadaan saudara, bahkan sudah sangat berat, sudah nggak mungkin bisa diatasi, nggak ada jalan, nggak tahu lagi harus bagaimana kembali. Berserah total kepada Tuhan, berani serahkan karena iman, percaya. Maka saudara akan mengalami seperti bangsa Israel dan Musa. Nah, sekarang saudara Bu ini, saya rasa Tuhan gerakkan kita melajari berserah total ya dari seorang bernama Maria, saudara, yang melahirkan ya Mesias, Sang Juru Selamat Tuhan Yesus. Saudara baca di Alkitab, saudara tahu kisahnya luar biasa sekali. Saudara, satu hari didatangi malaikat dan malaikat berkata, Maria, engkau wanita yang dapat kasih karunia. Engkau akan mengandung. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia akan jadi raja. Dia akan jadi sang Mesias, Juru Selamat. Kerajaannya tidak berkesudahan. Membuat Maria itu kaget-kaget, takut, saudara. Karena merasa ini nggak mungkin bisa terjadi. Bagaimana bisa terjadi? Karena dia seorang gadis, saudara. Bagaimana ya mungkin bisa mengalami seperti itu? Bagaimana mungkin menghadapi Yusuf? Menjelaskannya Yusuf karena mereka sudah bertunangan, saudara. Ya mereka tiba-tiba kok bisa mengandung. Bagaimana menghadapi banyak orang? Ya masyarakat yang nggak percaya. Dia bisa dirajam, saudara. Dan banyak. Ya, tapi Tuhan terus teguhkan dia. Roh Kudus akan turun atas kamu. Dan kamu akan mengandung ya anak Allah. Namai dia Yesus. Dan itu lihat Elisabeth. Ya, anakmu juga sama. Sudah sedang mengalami mujizat yang tidak mungkin jadi mungkin. Beranilah berserah pada Tuhan total. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Roh Kudus akan turun. Dan Roh Kudus yang akan berkarya membuat engkau bisa mengalami yang tidak mungkin kau alami. Oh, engkau bisa lakukan yang tidak mungkin kau bisa lakukan. Dan sesuatu menjadi luar biasa. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dalam kehidupan Maria akhirnya menjadi kenyataan. Saat apa? Berani berserah total. Sudah dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan bertindak, Tuhan berkarya. Nah, saya akan ajak saudara baca ayat demi ayat supaya kita bisa ngikutinya. Lukas 1 ayat 26 mulai, saudara. Lukas 1 ayat 26 demikian bunyinya. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bersama Nazaret. Jadi Tuhan kirim malaikatnya, saudara, dikatakan ya ke kota Nazaret di daerah Galilea, ke kota yang namanya Nazaret. Kepada siapa? Seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Jadi seorang gadis, saudara, ya baru bertunangan, saudara, masih perawan dikatakan di sini, saudara. Nama perawan itu Maria. Ya, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, hai, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jadi saudara luar biasa, saudara, dari ayat-ayat ini pertama kita pelajari siapapun dia bisa mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Saudara, Maria dikatakan
masih seorang gadis, saudara, ya baru bertunangan, belum menikah, orang sangat sederhana sekali saat itu, saudara. Oh, bisa dapat kasih karunia yang luar biasa dari Tuhan. Ya, itu ya luar biasa yang harusnya nggak mungkin. Kita lihat di kisah ini nanti juga sama. Elisabeth yang suaminya memang imam. Mereka dua-dua keturunan imam. Saudara, imam bisa mendapat kasih karunia dari Tuhan. Akhirnya Elisabeth dan Zakaria juga bisa dipakai melahirkan seorang anak yang dipakai Tuhan luar biasa juga. Yaitu Yohanes Pembaptis yang membuka jalan bagi Tuhan, saudara. Luar biasa. Kalau saudara perhatikan di Alkitab banyak sekali. Abraham, ya itu luar biasa. Sebetulnya orang biasa saja. Sampai akhirnya saudara, oh Tuhan punya rencana dia dijadikan bapak banyak bangsa. Luar biasa. Dapat kasih karunia. Semuanya, ya Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Kalau saudara perhatikan seorang pemimpi, Tuhan datang dalam mimpinya. Oh, bahwa dia akan diangkat menjadi pejabat tinggi. Lebih dari kakak-kakaknya, saudara. Ya, bahkan lebih dari orang tuanya. Karena dalam mimpi, waktu dia sedang mengikat berkas-berkas gandum, 12 kakak-kakaknya yang lain, saudara juga mengikat. Tapi ternyata semua berkas tunduk pada berkas ya yang diikat oleh Yusuf. Ya saudara. Setelah itu juga sekali lagi bahkan bulan bintang ya tunduk kepada dia, saudara. Luar biasa. Jadi pada Yusuf, anak yang kecil saat itu dikatakan dalam keluarganya, Tuhan juga memberikan kasih karunia kepada Daud misalnya, seorang gembala saja dapat kasih karunia luar biasa dari Tuhan sampai dijadikan raja. Saudara baca banyak. Elia, saudara Elisa juga sama. Elisa seorang pengusaha muda yang sukses. Dapat kasih karunia, dipanggil oleh Tuhan. Jadi nabi, nanti melanjutkan kepemimpinan, kenabian dari Elia. Saat itu Elia, nabi terbesar. Dapat kasih karunia, saudara. Ya, luar biasa. Jadi saya ajak setiap saudara, siapapun saudara, dapat mendapat kasih karunia yang luar biasa sekali. Baik pria maupun wanita. Baik yang sudah tua seperti Elisabeth maupun Maria yang masih gadis, saudara. Ya, baik pendidikan tinggi, pendidikan rendah, saudara. Orang kaya, orang miskin, saudara. Siapapun saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bisa juga mendapat kasih karunia. Saya mendapat kasih karunia. Saudara juga bisa dapat kasih karunia. Percayai, imani, terima dengan iman. Maka saya doakan saudara akan dapat kasih karunia yang luar biasa. Ya. Lalu saudara kita baca selanjutnya. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya. Apakah arti salam itu? Kata malaikat itu padanya, jangan takut. Yang penting jangan takut dulu. Hai Maria, sebab engkau peroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jangan takut karena apa? Peroleh kasih karunia. Ya, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau menamai dia Yesus. Akan mengandung, melahirkan anak laki-laki. Beri nama Yesus, saudara. Gak masuk akal, masih gadis. Mereka belum melakukan hubungan suami istri. Tapi dikatakan akan mengandung. Ya, melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara, ya. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Sampai anaknya itu besok disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniai kepadanya tahta Daud. Ya, dapatkan tahta Daud, saudara. Bapak leluhurnya, dan ia akan menjadi raja, anaknya menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi luar biasa sekali, saudara. Kalau orang dapat kasih karunia, lalu Tuhan mulai menyampaikan
kasih karunia yang akan diberikan, rencana Tuhan yang akan dilakukan dalam kehidupannya itu luar biasa. Sampai kalau boleh dikatakan ya melampaui jauh dari keadaan yang bisa terjadi. Tidak masuk akal. Luar biasa sekali saudara. Sangat ajaib. Nggak mungkin harusnya. Tapi itulah Tuhan kita. Tadi saya katakan saudara Abraham. Saudara dikatakan dia istrinya mandul. Saudara mereka juga sudah sampai tua. Tapi tiba-tiba dapat janji. Engkau akan menjadi bapak banyak bangsa. Saudara, itu tidak masuk akal. Istrinya mandul kok. Ngandung gak bisa. Anak satu saja gak bisa kok. Wah, kasih karunia Tuhan. Rencana Tuhan jadi bapak banyak bangsa. Luar biasa. Saudara, ya raja-raja akan lahir dari keturunan Abraham. Luar biasa. Ya, jadi kalau saudara dapat seperti itu, Yusuf tadi juga sama. Dia saat itu anak kecil, paling kecil saat itu, adiknya belum lahir karena tapi sudah dapat saudara, oh kasih karunia janji Tuhan yang tidak masuk akal. Dia lebih dari semua saudara-saudaranya, bahkan dikatakan dia lebih daripada orang tuanya. Oh nggak masuk akal saudara. Oh itu satu hal yang kalau dipikir gak mungkin, gak masuk akal. Kita juga lihat Daud dan yang lain-lain, saudara. Sekali lagi, saudara yang perlu dengar gini. Kalau Tuhan sudah berikan janjinya, kalau Tuhan sudah nyatakan rencananya dalam hati Tuhan untuk hidup saudara, untuk hidup saya, itu melampaui yang bisa kita pikirkan. Itu melampaui kemampuan. Itu melampaui seharusnya. Karena kita merasa lemah. Allah Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa berpikirnya gak mungkin. Oh hanya sepele saja. Dia punya rencana pasti luar biasa. Misalnya ya saudara ya. Seorang pengemis hanya diangkat anak oleh seorang menteri. Saya yakin, saya jamin saudara. Ya, pikiran menteri untuk anaknya yang dulunya pengemis. Gak mungkin hanya sekedar tetap jadi pengemis. Dia pasti punya rencana anak yang dipungut dari pengemis ini nanti bisa mengalami terobosan dalam hidupnya. Bahkan juga bisa jadi menteri seperti dia atau bahkan lebih sukses dari dia. Itu selalu Tuhan juga ngomong, dia bapak, kita itu dianggap anaknya. Dia punya rencana itu gak bisa kecil. Dia punya rencana itu pasti sangat besar. Dia punya rencana untuk kita itu enggak ya sesuai dengan kemampuan kita, bukan. Pasti di luar kemampuan kita. Ya, itu pasti. Saya ajak setiap saudara harus ngerti dulu, jangan harap Tuhan punya tujuan dalam hidupmu itu sesuai kemampuan saudara, keliru. Ya, Tuhan punya rencana dalam hidupmu mengalami, melakukan yang di luar kemampuan saudara, di luar pikiran saudara. Nah itu Tuhan kita yang luar biasa. Ya, kalau saudara lihat di Alkitab semuanya saudara selalu seperti itu. Bahkan perjanjian baru Tuhan juga berkata, engkau bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, kepunyaan Allah sendiri. Engkau akan ya lakukan, beritakan perkara-perkara yang besar dikatakan. Ya, untuk kemuliaan nama Tuhan saudara. Saya ajak setiap saudara ngerti kasih karunia Tuhan, rencana Tuhan untuk hidupmu melampaui yang bisa saudara pikirkan. Seringkali dipikirkan saja tidak, dibayangkan tidak. Seperti Maria gak bisa bayangkan. Dia masih seorang gadis kok saudara. Tiba-tiba bisa melahirkan bahkan anaknya raja di raja, Mesias. Nah seperti itu saudara. Tapi sekali lagi saudara itulah Tuhan. Kita ngalami, saya ngalami, saudara tahu saya dulu ya karena sakit, kena rambut semua rontok semua. Hidup saya ngalami sudah seperti tidak punya masa depan, tidak punya pengharapan saudara. Sampai juga studi saya ya hancur. Saya hanya mengecap pendidikan sampai SMP saudara.
Tapi sekali lagi, setelah saya datang kepada Tuhan, setelah saya disembuhkan, setelah saya diselamatkan, Tuhan bawa saya dari kasih karunia pada kasih karunia, dari bangun keluarga sampai bangun usaha, saudara, sampai punya perusahaan yang sedang maju, saudara, bahkan akhirnya dipanggil jadi gembala sidang. Tidak pernah terpikirkan dalam benak saya, saudara. Apalagi sekarang Tuhan bawa terus dari kemurahan pada kemurahan. Waktu Tuhan berikan visi beli gedung bioskop untuk gedung gereja, juga di luar kemampuan kita. Kita saat itu nggak ada dananya, tapi Tuhan sekali lagi punya rencana selalu melampaui dari keadaan kita, melampaui dari keadaan saudara. Jangan batasi Tuhan dengan keadaan saudara, jangan batasi Tuhan dengan keadaan di dunia, saudara. Tapi kita harus ingat Tuhan kita maha. Ya, lalu bangun gedung yang sekarang dipakai juga sama. Dulu hanya sangat terbatas dananya, tapi Tuhan berikan impian, Tuhan berikan rema untuk bangun seperti itu. Apalagi saudara, sekarang juga Tuhan gerakkan bangun pusat kegerakan Roh Kudus. Wah, itu luar biasa sekali. Itu di luar pikiran kita. Itu sudah 100% di luar kemampuan kita, saudara. Ingat, apa yang Tuhan rencanakan selalu luar biasa, melampaui pikiran kita, melampaui kemampuan kita. Ya, kalau sudah berani tangkap, akhirnya akan bisa menjadi kenyataan. Memang tetap ada pergumulan-pergumulan yang harus dihadapi, yang harus dialami. Tapi kita kalau terus berjalan bersama Tuhan, ada penyertaan Tuhan, cepat lambat pasti terjadi. Ya, saja sudah tangkap sungguh-sungguh, saudara. Maka pesannya tadi kata di sini, jangan takut karena engkau dapat kasih karunia. Saat ini saya katakan pada saudara, jangan takut karena engkau dapat kasih karunia. Kalau engkau bisa kenal Yesus adalah Tuhan, dan engkau bisa punya iman, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, itu kasih karunia. Alkitab berkata, tanpa Roh Kudus kita nggak bisa ngerti Yesus itu Tuhan. Kita nggak bisa percaya Yesus Tuhan. Kita bisa ngerti Yesus Tuhan. Kita berani percaya. Itu karena Roh Kudus. Kasih karunia, kemurahan Roh Kudus dibuat kita menjadi bisa percaya. Banyak saudara. Iya, saya dorong sekali lagi saudara belajar tangkap. Ya, bahwa rencana Tuhan, kasih karunia Tuhan bisa terjadi dalam hidup saudara. Dan pasti luar biasa sekali. Melampaui kemampuan saudara. Melampaui keadaan seharusnya. Ya. Lalu ayat 34. Kata dia pada mereka itu, bagaimana itu mungkin terjadi. Karena aku belum bersuami. Seperti yang katakan. Gak mungkin. Gak masuk akal. Belum bersuami kok. Sudah mengandung, melahirkan anak apalagi. Ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Memang gak mungkin bagi saya, memang gak mungkin bagi saudara, memang gak mungkin bagi Maria. Tapi dengar, bagi kita gak mungkin. Tuhan yang turut campur. Dikatakan di sini Roh Kudus akan turun atasmu. Roh Kudus akan berkarya atasmu. Roh Kudus akan turun atasku. Roh Kudus akan berkarya atasku. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Karena bukan kita. Kita memang tidak bisa. Memang di luar kemampuan kita. Tapi Tuhan yang mampu. Tuhan yang bisa. Tuhan yang maha. Yang turun atas kita. Yang membuat yang gak ngerti jadi ngerti. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang tidak mampu jadi mampu. Yang gak bisa jadi bisa. Yang mustahil jadi tidak mustahil. Ingat ya. Jadi saudara ingat, bukan kita. Tapi Tuhan yang akan turun. Tuhan yang akan berkarya. Tuhan turut campur. Tuhan membuat yang tidak ada jadi ada.
Tuhan akan buat yang tidak mungkin jadi mungkin. Tuhan akan lakukan jalan yang buntu, dibukakan jalan yang mustahil jadi tidak mustahil. Roh Kudus akan turun. Ingat sekali lagi, bukan kamu. Tuhan yang akan turun, berperang gantikan saudara. Tuhan yang akan turun, berkarya bagi saudara dan saya. Tuhan yang akan turun, memberkati saudara dan saya. Tuhan akan turun yang lakukan mujizat-mujizat bagi saudara dan saya. Tuhan akan turun, buka jalan bagi kita semua, bagi saya, bagi saudara. Katakan Tuhan yang akan turun dan berkarya yang melakukan sehingga yang tidak mungkin jadi mungkin. Nah, itu satu yang luar biasa. Ayat 36, ya. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi kita harus belajar seperti ini. Lihat orang-orang yang sudah mengalami. Kalau setiap saudara paling mudah lihat ya gereja kita yang sudah mengalami yang tidak mungkin jadi mungkin. Saya sendiri secara pendidikan gak mungkin saudara. Tapi sekali lagi yang tidak mungkin karena Tuhan yang turut campur dibuat jadi mungkin. Saudara, waktu dipanggil jadi gembala sidang, dulu rasanya gak mungkin. Tapi sekali lagi saya lihat Tuhan turut campur yang membuat tidak mungkin jadi mungkin. Tuhan turut campur dalam kehidupan Maria yang harusnya tidak mungkin bisa jadi mungkin. Nah, tadi ya Tuhan beri contoh Elisabet, saya ajak saudara ya juga lihat contoh gereja kita yang sudah mengalami. Gedung Biskup diubah jadi gedung gereja. Saudara, itu luar biasa sekali. Gak ada dana untuk gedung sekarang, ada saudara, luar biasa. Waktu bangun saudara, SKPNK, ya sekolah Kristen Pelita Nusantara, tidak mungkin jadi mungkin. Radio El Shaddai, oh Tuhan tolong, nggak mungkin jadi mungkin. Ya, lalu juga luar biasa pusat kegerakan Roh Kudus global, nggak mungkin jadi mungkin. Saat kita menghadapi apapun, berserah total pada Tuhan dengan iman, dengan yakin. Serahkan pada Tuhan dengan iman, dengan yakin. Sudah gak tahu caranya, tapi Tuhan